Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PT Aditara Confection ingin mempresentasikan mengenai 3 aspek. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua, aspek teknis dan operasional. Dan yang ketiga, aspek manajemen dan SDM. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, Mofaregi Pratama, yang kedua, Anissa Fatmasari, yang ketiga, Wahyu Diahningrum, yang keempat, Rizka Ananda Wayunintias, yang kelima, Anita Purnamasari, yang keenam, Tasa Nadila Rosadi, dan yang terakhir, Agrifina Aristawati. Saya Anissa Fatmasari akan menjelaskan mengenai aspek pasar dan pemasaran. Sebelum kita masuk ke konsep celana formal ST Pants, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang. Saat ini banyak sekali perusahaan konveksi yang memproduksi celana formal atau celana kain. Tetapi mereka tidak memperhatikan kualitas dari segi bahan maupun kerapian jahitan. Maka dari itu kami ingin membuka usaha konveksi yang kami namakan PT Aditara Confection. Konsep dari perusahaan PT Aditara Confection yaitu sebuah konveksi yang memproduksi celana kain yang biasanya disebut dengan celana formal. Untuk merek dari celana formal PT Aditara Confection yaitu HT. Target pasar kami bisa dikenakan oleh laki-laki maupun perempuan dengan usia 28 tahun sampai dengan 58 tahun. HT menggunakan kain yang berbahan twist karena memiliki berbagai kelebihan. Yang pertama, tebal, kedua awet, ketiga menyerap keringat, dan yang keempat tidak panas ketika digunakan. ST Pants tetap mempertahankan kualitasnya dari segi bahan maupun jahitan, karena hal itu akan membuat konsumen merasakan puas dan konsumen tentunya akan loyal terhadap merek dan produk kami. Selanjutnya saya akan membahas mengenai STP atau segmentasi targeting positioning. Yang pertama ada segmentasi. Secara geografis, ST menyapa semua pasar di wilayah Indonesia. Jadi produk ST dapat ditemukan di perkotaan maupun pedesaan. Yang kedua ada secara demografis. ST menargetkan orang di semua kalangan dan jenis kelamin dengan umur 28 tahun sampai dengan 58 tahun. Yang ketiga ada secara psikologis. ST ditujukan untuk kelas menengah bawah maupun atas dengan harga yang terjangkau yaitu Rp80.000 sampai dengan Rp100.000. Yang kedua ada targeting. Segmen yang menjadi target pasar kami yaitu para pebisnis, pekerja kantoran maupun wira swasta. Yang ketiga ada positioning. Aditara Confection akan memberikan layanan pemesanan dengan baik kepada konsumen dan kami siap menerima pesanan dalam jumlah banyak dengan waktu yang ditargetkan oleh konsumen itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ukuran dan tren atau kecenderungan pasar. Berdasarkan penelitian kami, kebutuhan pasar konsumen itu lebih berarah pada celana yang berkualitas, seperti dari segi bahan maupun kerapihan jahitan. Dan ciri tersebut ada pada produk celana kami yaitu HT. Selanjutnya, pengukuran pasar potensial. Berikut ini sudah saya lampirkan tabel mengenai kelompok umur untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan jumlah tertentu. Untuk kelompok umur 25-29 tahun dengan jumlah 2.505.891 orang. Untuk kelompok umur 30-34 dengan jumlah 2.330.127 orang. Untuk kelompok 35-39 tahun dengan jumlah 2.418.112 orang. Untuk kelompok umur 40-44 tahun dengan jumlah 2.445.311 orang. Untuk kelompok umur 45-49 tahun dengan jumlah 2.375.380 orang. Untuk kelompok 50-54 tahun dengan jumlah 2.265.639 orang. Untuk kelompok umur 55-59 tahun dengan jumlah 2.019.693 orang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai intoleransi dan pecinta pada celana formal. Konsumsi pakaian jadi di Indonesia menunjukkan tren perkembangan yang positif untuk rentang usia antara 28 tahun sampai dengan 58 tahun, di mana mengasumsikan bahwa dalam rentang usia tersebut terdapat 10% orang yang intoleran terhadap celana formal.
Kami menargetkan bahwa dalam rentang usia tersebut terdapat 75% dari kurang lebihnya 79.223.945 orang yang bekerja, maka dari target pasar potensial sebanyak 59.417.958 jiwa. Untuk analisis pasar potensialnya, berikut data pasar konveksi terkait yang kami ambil sebagai berikut. Pada tahun 2015, kami melakukan penjualan sebanyak 75.600 unit. Untuk tahun 2016, kami melakukan penjualan sebanyak 74.400 unit. Untuk tahun 2017, kami melakukan penjualan sebesar 72.000 unit. Untuk tahun 2018, kami melakukan penjualan sebesar 78.000 unit. Tahun 2019, kami melakukan penjualan sebesar 86.400 unit. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perhitungan pasar potensial menggunakan metode forecasting di aplikasi POM. Berikut ini untuk peramalan saat ini pada tahun 2020, yaitu sebelum kita melihat tahun 2020, alangkah baiknya kita melihat data masa lalu, seperti pada tahun 2015 sebesar 75.600 unit, pada tahun 2016 sebesar 74.400 unit, pada tahun 2017 sebesar 72.000 unit, pada tahun 2018 sebesar 78.000 unit, pada tahun 2019 sebesar 86.400 unit. Untuk menghitung next period-nya, yaitu kita dapat menggunakan aplikasi POM dengan hasil next period sebesar 86.400. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perhitungan metode regresi linear pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Pada tahun 2015, kita sebut dengan periode pertama, yaitu kita dapat melakukan penjualan sebesar 75.600 unit dengan total 75.600 unit. Untuk T kuadratnya yaitu 1. Untuk tahun 2016, kita sebut dengan periode 2. Kita dapat melakukan penjualan sebesar 74.400 unit dengan total 148.800 unit. Untuk T kuadrat sebesar 4. Untuk tahun 2017, kita sebut dengan periode 3, yaitu kita dapat melakukan penjualan sebesar 72.000 dengan total 216.000 unit. Untuk T kuadratnya sebesar 9. Untuk tahun 2018, kita sebut dengan periode 4. Kita dapat melakukan penjualan sebesar 78.000 unit dengan total 312.000 unit. Untuk T kuadratnya sebesar 16. Untuk tahun 2019, kita sebut dengan periode kelima. Kita dapat melakukan penjualan sebesar 86.400 dengan total 432.000 unit. Untuk T kuadratnya sebesar 25. Jadi untuk total periodenya yaitu 15. Untuk total penjualannya sebesar 38.6.400 unit. Untuk total penjualan berikutnya yaitu 1.184.400 unit. Untuk jumlah T kuadratnya sebesar 55. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dianingrum, NIM B11 2018 050668. Untuk kelanjutan di slide berikutnya adalah B sama dengan 5 kali 1.184.400 dikurangi 386.400 dikali 15 per 5 dikali 55 dikurangi 15 dikali 5 sama dengan 5.922.000 dikurangi 5.796.000 per 275 dikurangi 225 sama dengan 126.000 dibagi 5 sama dengan 25.200. A sama dengan 386.400 dibagi 5 dikurangi 25.200 dikali 15 dibagi 5. Hasilnya adalah 386.400 dibagi 5 dikurangi 375.000 dibagi 5 sama dengan 8.400 dibagi 5 dan hasilnya adalah 1.680. Jadi, YT sama dengan 1.680 ditambah 25.200 T. Dengan demikian, hasil peramalan untuk tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah
Y6 sama dengan 1.680.000 ditambah 25.200 dikali 6 sama dengan 152.880. Y7 sama dengan 1.680 ditambah 25.200 dikali 7 sama dengan 178.080. Y8 sama dengan 1.680 ditambah 25.200 dikali 8 sama dengan 203, 280. Y9 sama dengan 1.680 ditambah 25.200 dikali 9 sama dengan 228, 480. Y10 sama dengan 1.680 ditambah 25.200 dikali 10 sama dengan 253, 680. Di slide berikutnya ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi harian perusahaan didapatkan dari total permintaan efektif per tahun yang menjadi kapasitas produksi per tahun dibagi jumlah hari kerja. Berikut adalah rincian kapasitas produksi harian perusahaan. Kapasitas produksi per tahun 2020 sebesar 109.200 dibagi dengan 312 hari kerja adalah sebesar 350 pieces celana, dan akan meningkat setiap tahunnya sebesar 5% sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah tabel untuk produksi dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Di tahun 2020, unit per produksinya adalah 350. Di tahun 2021, 5% dikali 350 ditambah 350, maka hasilnya 367. Di tahun 2002, 367 ditambah 5%, 385. Di tahun 2023, 5% ditambah 385, maka hasilnya adalah 404. Di tahun 2024, 5% ditambah 404, maka hasilnya adalah 424. Berikutnya ada analisis proyeksi permintaan. Pada perusahaan PT Aditara Confection ini telah menjelaskan beberapa potensial pasar di Jawa Tengah yang memakai produk celana formal dalam setahun. Adapun proyeksi permintaan produk celana formal di Jawa Tengah dengan mengasumsikan pertambahan jumlah penduduk di Jawa Tengah per tahun sebesar 5,3%. Maka proyeksi permintaan untuk 5 tahun mendatang adalah di tahun 2020 proyeksi permintaan celana adalah sebesar 109.200 unit. Di tahun 2021, 109.200 itu ditambah dengan 5,3%, yaitu hasilnya adalah 114.987. Di tahun 2022, 114.987 ditambah dengan 5,3%, maka hasilnya 121.081 unit. 2023 itu 5,3% ditambah dengan 121.081 unit sama dengan 127.498 unit. Di tahun 2024, 5,3% ditambah dengan 127.498, maka hasilnya adalah 134.255 unit. Di sini ada market share, ada produk dan pangsa pasarnya. The Executive itu pangsa pasarnya 31%, Uniqlo 16%, H&M 17%, Zara 21%, Adsti 15%. Jadi permintaan pasar Adsti 2025 diperkirakan sebesar banyaknya pasar potensial dikali dengan market share Adsti dibagi jumlah hari dalam setahun, yaitu 59.417.958 jiwa dikali 15% dibagi dengan 365 hari sama dengan 24.418 unit. Berikutnya ada posisi produk dalam PLC atau produk life cycle. Jenis industri di bidang pakaian, terutama celana kerja, dapat dikatakan berada pada tahapan growth atau disebut juga dengan pertumbuhan atau perkembangan. Karena dapat dilihat di pasar Indonesia sangat banyak sekali produk celana kerja terkenal dan bermerek. Nah, di sini kita ada tabel, ada grafik untuk PLC-nya. Bisa dilihat kita berada di tahap growth. Berikutnya ada strategi pemasaran atau marketing mix. Yang pertama ada produk.
Etsy Pants yaitu celana formal yang memiliki kualitas terbaik mulai dari segi bahan, kerapihan dalam menjahit, dan sebagainya. Bahan yang digunakan adalah twist. Bahan twist memiliki kelebihan, salah satunya adalah bahan yang tebal dan tidak panas ketika dipakai. Yang kedua ada harga. Dalam penentuan harga, kami memiliki penetapan harga berdasarkan pesaing. Apakah harga kami itu di bawah atau sama dengan pesaing atau bahkan di atas pesaing. Untuk ukuran 28 sampai 32, kita memasang harga 80.000. Dan untuk ukuran 33 sampai 38 itu seharga Rp100.000. Kita menggunakan promosi. Promosi yang kita gunakan adalah sosial media. Yang pertama ada Instagram Ads dengan biaya iklan Rp120.000 per 6 hari dan Rp600.000 untuk per bulannya. Perkiraan jangkauan adalah 10.000 sampai 27.000 viewers per orang. Yang kedua ada endorse. Kami menggunakan Joy Taslim untuk menjadi brand ambassador dari Etsy. Kontrak untuk Instagram Story dan Feed itu 2 juta per tahun karena kita hanya menggunakan 1 kali iklan. Untuk 1 tahunnya 12 bulan sebesar 24 juta jika kita menggunakan untuk 1 tahunnya. Jangkauan 200.000 sampai 500.000 per viewers. Dan yang ketiga ada Facebook Ads. Anggaran 10.000 per hari, 300.000 per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nanda Wahyuning Tias, NIM saya B11 2018 04922. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, marketplace. Kami memasang ads di Shopee untuk dipasarkan oleh pihak Shopee ke platform yang bekerja sama dengan Shopee. Anggarannya 20.000 per hari dan 600.000 per bulan, dan untuk per tahunnya 7.200.000. Yang kedua, pemberian diskon dengan kode promo atau voucher diskon. Voucher buy 3 get 1 di awal bulan bertujuan untuk menarik loyalitas konsumen terhadap merek kami dan mencapai kepuasan konsumen. Ketiga, sales promotion. Mengikuti event atau mendirikan stand, serta kami akan membagikan brosur kepada masyarakat sekitar. Anggaran brosurnya 3.000 dikali 500 brosur. Itu sama dengan 1.500.000 per event. Tempat atau place. Konsumen, distributor, reseller membeli produk kami langsung saja dapat mengunjungi konveksi kami di Jalan Industri Gang 12 LIK Semarang Kaligawe karena tempat itu strategis dan mudah ditemukan. Di tempat kami juga menyediakan tempat atau titik yang sudah ditentukan untuk melakukan pembelian produk ecer maupun grosir. Untuk bab 2 yaitu ada aspek teknis dan operasional. Yang pertama aspek teknis, ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi harian perusahaan didapatkan dari total permintaan efektif per tahun yang menjadi kapasitas produksi per tahun dibagi jumlah hari kerja. Berikut adalah rincian kapasitas produksi perusahaan. Kapasitas produk per tahun 2020 sebesar 109.200 dibagi dengan 312 hari kerja adalah sebesar 350 pieces celana dan akan meningkat setiap tahunnya sebesar 5% sesuai pertumbuhan ekonomi. Di sini ada tabel untuk kapasitas produk hariannya. Untuk tahun 2020 unit per produksinya 350, untuk 2021 367, 2022 385 dan 2023 404 dan terakhir 2024 yaitu 424. Untuk aspek operasional lokasi pabrik. Dalam mendirikan suatu usaha itu penentuan lokasi usaha atau pabrik itu sangat penting untuk prospek bisnis ke depannya. Misalnya dalam jumlah penjualan itu meningkat atau menurun. Pengeluaran untuk biaya keamanan agar suatu usaha tersebut dapat dijaga oleh security agar tidak dapat seseorang yang dapat berbuat kejahatan. Maka dari itu, penentuan lokasi usaha itu harus dipikir dengan sangat matang agar usaha tersebut dapat berjalan baik sesuai dengan harapan. Lokasi usaha konveksi kami ada di Jalan Industri Gang 12 LIK Semarang Kaligawe dengan luas tanah 3,120 meter persegi. Yang kedua ada alur proses produksi dan perhitungan waktu tiap pekerjaan. Proses produksi Etsy Pants yang pertama adalah dari pengiriman bahan baku berupa kain dari supplier menuju lokasi pabrik. Kemudian dilakukan pembuatan pola hingga barang jadi dan sampai ke tangan konsumen. Berikut ini merupakan proses produksi yang dibuat melalui bagan. Yang pertama yaitu pemasok kain, kemudian masuk ke desain atau sketch, kemudian kita membuat pola,
Lalu setelah membuat pola itu di grading, kemudian marker making, kemudian kita cutting atau potong, kemudian setelah itu kita finishing, kemudian ada assembling, kemudian pengemasan, dan terakhir ada pengiriman. Yang ketiga ada bahan baku yang digunakan. Bahan celana atau kain. Bahan yang digunakan tersebut harus memiliki kualitas yang bagus baik dari segi struktur tenunannya maupun tahap penyempurnaan akhirnya. Bila pemotongan bahan tidak lurus saat membeli bahan tersebut perlu diluruskan dengan cara dipotong lurus mengikuti arah benang yang ditarik. Pertama, benang jahit. Benang yang digunakan adalah benang yang pada umumnya digunakan untuk menjahit celana yang berkualitas baik dan tentunya memberikan hasil yang baik pada kinerja mesin sehingga jahitan yang dihasilkan rapi dan tidak berantakan. Kemudian 2, kancing celana. Kancing yang digunakan berbahan plastik sehingga cocok untuk celana yang terbuat dari kain atau non-jeans. Tentunya akan terlihat simpel dan tidak terlalu menonjol. Yang ketiga ada resleting, yang akan kami pilih tentunya dengan kualitas yang super agar resleting tahan lama dan tidak cepat rusak. Dan kami akan menyesuaikan warna resleting dengan warna celana agar selaras keserasian warnanya. Kemudian yang keempat, layout pabrik dan store. Layout pabrik di bawah ini merupakan gambaran atau desain layout mengenai pabrik usaha konveksi celana HT. Yang pertama ada bahan baku, kemudian masuk ke pemasok, kemudian masuk ke perusahaan kami di bagian penerimaan, kemudian masuk ke bagian gudang bahan baku. Kemudian setelah itu bahan baku tersebut diproses, fabrikasi dan perakitan. Kemudian ke gudang produk jadi, ketika bahan sudah jadi masuk ke gudang produk jadi. Kemudian kita masuk ke bagian pengiriman untuk dikirimkan ke distributor, kemudian langsung ke tangan customer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fariki Pratama, NIM B11 2018 05129. Baik, untuk slide berikutnya ialah gambar layout kantor. Di bawah ini merupakan gambar atau desain layout mengenai kantor kami. Di bagian atas ada office, kantin, QA or QC, dan toilet. Dan di bagian tengah ada raw material storage, spreading and cutting table, sewing machine, finishing, dan packaging, garment and storage. Dan di bagian bawah ada power engine, electric, maintenance, dan other function. Peralatan kantor non-pabrik. Yang pertama ada meja direktur, yang kedua ada meja karyawan manajemen dan keuangan, yang ketiga ada brankas, yang keempat ada mesin ABCNC, yang kelima ada mesin sum, yang keenam ada mesin jahit Bartek atau Trace High Speed, dan yang terakhir ada mesin ban. Aset konveksi. Berikut ini merupakan alat-alat konveksi yang dibutuhkan usaha konveksi kami. Yang pertama ada mesin potong bis, mesin jahit obras benang. Yang keempat ada mesin pasang kancing servo. Yang kelima ada komputer. Yang keenam ada rak kayu. Dan yang ketujuh ada filling cabinet. Aspek manajemen dan SDM. Job description. Yang pertama, direktur perusahaan. Tugasnya ialah bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, memimpin rapat, mengatur, mengawasi, mengendalikan, dan mengkoordinasi kegiatan dalam perusahaan. Yang kedua ada manajer pemasaran. Tugasnya ialah bertanggung jawab kepada direktur perusahaan, melakukan pengawasan atas pemasaran produk. Yang ketiga, manajer keuangan dan personalia. Tugasnya ialah bertanggung jawab kepada kepala direktur, melakukan perencanaan, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan atas aliran keuangan dalam perusahaan. Melakukan pengawasan terhadap setiap transaksi dengan pihak luar, serta memperhitungkan arus kas masuk dan keluar perusahaan. Yang keempat ada manajer produksi.
bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi, melakukan pengawasan dalam proses produksi. Yang kelima ada leader produksi. Tugasnya ialah melakukan pengecekan bahan baku, melakukan kontrol kualitas, melakukan transaksi dengan supplier, mengecek produk yang telah dikemas, dan menjalankan tugas yang diberikan manajer produksi. Yang keenam ada staf pemasaran. Tugasnya ialah bertanggung jawab kepada manajer pemasaran, menjalankan tugas yang diberikan manajer pemasaran, melakukan pengembangan metode-metode pemasaran dan sistem promosi, melakukan survei untuk mengidentifikasi pasar potensial produk. Yang ketujuh, ada staf HRD. Tugasnya ialah bertanggung jawab terhadap manajer personalia, melakukan seleksi dan rekrutmen tenaga kerja, meningkatkan kualitas para calon pegawai, dan yang terakhir, merekomendasikan kandidat berdasarkan hasil seleksi kepada manajer. Saya Divina Ristawati. Saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari aspek manajemen dan SDM. Di sini ada staf keuangan. Tugas dari staf keuangan itu adalah bertanggung jawab kepada manajer keuangan, mengatur penagihan dan pembayaran, menerima audit keuangan yang diajukan oleh divisi-divisi lain, dan membuat laporan keuangan. Ada juga supervisor pemasaran, yaitu tugasnya adalah meningkatkan promosi, sponsor eksternal, dan kemitraan strategis, mengembangkan dan melakukan program periklanan dan pemasaran eksternal. Ada juga memberikan arahan, strategi, evaluasi, dan konsultasi dengan semua anggota tim pemasaran, dan menyiapkan strategi pemasaran yang merencanakan aksi untuk mencapai tujuan yang lebih spesifik. Sini ada tabel mengenai job spesifikasi. Ada keterangan mengenai jabatan, spesifikasi tenaga kerja, dan jumlah. Jabatan pertama yaitu ada direktur utama dengan spesifikasi tenaga kerjanya S2 akuntansi atau manajemen dengan jumlah karyawannya ada 1. Ada juga sekretaris, spesifikasi tenaga kerjanya yaitu S1 atau D3 sekretaris dengan jumlah karyawannya 1. Di sini ada departemen produksi, di dalamnya ada manajer produksi dengan spesifikasi tenaga kerjanya S1 manajemen, jumlah karyawannya juga 1. Ada juga supervisor produksi, spesifikasi tenaga kerjanya yaitu S1 manajemen dengan jumlah karyawannya juga 1. Ada juga kepala gudang yaitu dengan spesifikasi tenaga kerjanya itu S1 manajemen, jumlah karyawannya juga ada 1. Ada staf produksi dan gudang, spesifikasi tenaga kerjanya juga S1 manajemen dengan jumlah karyawan ada 2. Terus karyawan produksi, spesifikasi tenaga kerjanya itu SMA atau SMP dengan jumlah karyawannya 30 karyawan. Ada juga office boy atau office girl, yaitu spesifikasi tenaga kerjanya ada SMA atau SMP dengan jumlah karyawannya 1. Ada juga departemen pemasaran, yaitu di dalamnya ada manajer pemasaran, yaitu spesifikasi tenaga kerjanya S1 manajemen dengan jumlah karyawan 1. Supervisor pemasaran, spesifikasi tenaga kerjanya yaitu S1 manajemen dengan jumlah 1 karyawan. Ada juga staf pemasaran, yaitu dengan spesifikasi tenaga kerja S1 manajemen dengan jumlah karyawan 2 karyawan. Ada departemen personalia yaitu mengenai MSDM. Di sini ada manajer HRD dengan spesifikasi tenaga kerja S1 manajemen dengan jumlah karyawan 1. Ada juga staf HRD, spesifikasi tenaga kerjanya yaitu D3 psikolog atau ilmu komunikasi dengan jumlah karyawannya 1. Ada departemen keuangan dengan manajer keuangan, yaitu spesifikasi kerjanya adalah S1 akuntansi atau ekonomi dengan jumlah karyawannya 1. Ada juga staf keuangan dengan spesifikasi tenaga kerjanya yaitu S1 akuntansi atau ekonomi dengan jumlah karyawannya ada 1. Ada struktur organisasi dari Aditara Confection.
Bagian pertama yaitu ada direktur. Tugas utamanya adalah mengatur dan mengawasi tugas-tugas dari karyawannya di perusahaan Aditara Confection. Yang bawahan dari direktur itu ada sekretaris yang membantu tugas dari direktur. Ada manajer personalia di bawah sekretaris, yaitu tugasnya adalah penerimaan karyawan atau MSDM. Dan di bawah manajer personalia itu ada staf personalia atau HRD. Ada juga manajer pemasaran, yaitu dia mengatur mengenai pemasaran produk Aditara Confection. Ada supervisor, ada staf pemasaran juga. Terus ada manajer operasional, yaitu mengatur produksi yang ada di perusahaan Aditara Confection. Yaitu dari manajer operasional ada leader produksi. Terus di bawahnya leader produksi juga ada karyawan produksi. Dari karyawan produksi juga sudah ditentukan tugas-tugasnya, yaitu ada mesin jarum 1 dan 2. Ada lagi mesin jarum 1 dan 2. Mesin jarum 1 itu nanti lanjutin tugas lagi ke mesin jarum 1 dan obras. Mesin jarum 1 juga ngelanjutin lagi tugas ke mesin jarum 1 dan mesin kancing. Terus dari leader produksi tadi itu ada leader planner, ada finishing dan packaging, sama delivery yang terakhir. Mereka mengatur dari operasionalnya langsung ke pengepakan terakhir untuk selanjutnya dipasarkan. Terus ada juga manajer keuangan, yaitu mengatur semua laporan keuangan dalam perusahaan Aditara Confection. Juga di bawahnya itu ada staf keuangan yang membantu manajer keuangan. Rekrutmen perusahaan, yaitu PT Aditara Confection melakukan rekrutmen dengan menginformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa baik cetak maupun elektronik, ataupun dengan cara dari mulut ke mulut agar menyebar ke masyarakat luas mengenai lowongan dari PT Aditara Confection ini. Ada tahap-tahapan untuk melamar di perusahaan, yaitu pelamar mengajukan lamaran. Ada juga seleksi, interview. Dari interview itu perusahaan memilih tidak diterima atau memenuhi kriteria yang ditentukan dari perusahaan. Ini juga ada keterangannya, yaitu 1. Pelamar mengajukan surat lamaran ke pihak HRD. Yang kedua, proses seleksi merupakan penyeleksian berkas-berkas pelamaran yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan HRD. Yang ketiga, jika pada tahap seleksi berkas-berkas lulus, maka selanjutnya akan masuk ke tahap interview atau wawancara. Pada tahap ini, keputusan untuk diterima atau tidak untuk bekerja pada perusahaan Aditara Confection. Yang keempat, ada pelamar diterima sebagai tenaga kerja atau karyawan produksi pada PT Aditara Confection. Ada tahapan perekrutan manajer supervisor dari Aditara Confection. Yang pertama ada pelamar mengajukan lamarannya. Terus habis mengajukan lamaran itu ada seleksi yang ditentukan dari perusahaan. Terus selanjutnya dari tahap seleksi lolos ada tes psikolog, dan tes psikolog lolos yaitu ada tahap interview. Dari interview itu perusahaan menerima atau tidak menerima karyawan tersebut. Habis lolos tahap interview ada tahap medical check, yaitu mengenai kesehatan dari karyawan. Habis itu kalau semuanya itu hasilnya baik, karyawannya itu akan diterima menjadi karyawan dan bagian dari Aditara Confection. Di sini ada rincian kebutuhan biaya untuk gaji dan tunjangan SDM, yaitu Aditara Confection melakukan produksi yang dimulai pada tahun 2025. Proses perekrutan karyawan itu dimulai pada awal tahun produksi, yaitu pada tahun 2019. Berikut adalah gaji yang kami anggarkan. Dari jabatan direktur utama, besaran gaji dengan
gaji 20 juta, ada sekretaris dengan gaji 4 juta, ada manajer produksi dengan gaji 5 juta, ada supervisor produksi dengan gaji 3.500.000, ada kepala gudang dengan gaji 3 juta, ada staf produksi dan gudang dengan gaji 3 juta, ada karyawan produksi juga dengan gaji 2.500.000, ada office boy atau girl dengan gaji 1.500.000, ada manajer pemasaran dengan gaji 5 juta, ada supervisor pemasaran dengan gaji 3.500.000, staf pemasaran dengan gaji 3 juta, ada manajer HRD dengan gaji 5 juta, ada staf HRD dengan gaji 3 juta, ada manajer keuangan dengan gaji 5 juta, dan yang terakhir adalah staf keuangan dengan gaji 3 juta. Saya Anita Purnamasari akan melanjutkan penjelasan mengenai perhitungan untuk direktur utama. Yang pertama ada gaji didapat sebanyak 10 juta. Untuk uang pensiun 50.000, premi kecelakaan didapat dari 0,819% dikali gaji, hasilnya 178.000. Premi kematian didapat dari 0,5% dikali gaji, yaitu 100.000. Premi kesehatan 4% dikali gaji, hasilnya 800.000, serta bonus ada 5% dikali gaji, hasilnya 1 juta. Sedangkan untuk penghasilan bruto ada gaji, uang pensiun, kecelakaan, kematian, dan kesehatan itu hasilnya ada 21.128. Sedangkan untuk pengurangannya sendiri ada premi kesehatan, bonus, ditambah kesehatan, ditambah pensiun. Untuk premi kesehatannya sendiri itu didapat dari 1% dikali gaji, hasilnya 200.000. Sedangkan untuk bonus, kesehatan, dan pensiun itu hasilnya 1.850.000. Sedangkan untuk penghasilan neto didapat dari bruto dikurang pengurang. Nah, pengurangannya itu sendiri didapat dari premi kesehatan, bonus ditambah kesehatan tambah pensiun yang tadi. Nah, itu totalnya mencapai 19.278.000. Dari hasil total yang di atas, totalnya mencapai 231.336.000. Untuk perhitungan PPh 15%-nya sendiri, itu ada 5% dikali 50 juta. Hasilnya 2.500.000. Sedangkan untuk 15%-nya dikali 181.336.000, hasilnya mencapai 27.200.400. Untuk total PPh per tahun mencapai 29.700.400. Sedangkan untuk total PPh per bulannya mencapai 2.475.033. Kemudian ada perhitungan untuk sekretaris. Ada gaji sebanyak 4 juta rupiah, uang pensiun 35.000, uang premi kecelakaan sebesar 0,89% dikali gaji, hasilnya 35.600. Sedangkan untuk premi kematian ada 0,5% dikali gaji, hasilnya 20.000. Premi kesehatan dari 4% dikali gaji sama dengan 160.000, dan bonus 5% dari gaji sebanyak 200.000. Untuk penghasilan bruto ada gaji ditambah kecelakaan ditambah kematian ditambah kesehatan, hasilnya 4.215.000. Sedangkan untuk pengurangannya ada premi kesehatan dari 1% kali gaji, hasilnya 40.000. Terus ada bonus plus kesehatan ditambah pensiun, hasilnya 355.000. Untuk penghasilan netonya sendiri ada bruto dikurang pengurangan yang di atas, hasilnya 3.820.000. Untuk totalnya mencapai 45.840.000. Untuk perhitungan PPh 5%-nya ada 5% dikali 45.840.000, hasilnya 2.292.000. Untuk total PPh per tahunnya ada 20.504.000. Sedangkan untuk PPh per bulannya sebanyak 2.292.000. Lalu ada perhitungan untuk manajer produksi, pemasaran, keuangan, dan HRD. Ada gaji sebanyak 5 juta rupiah, uang pensiun 35.000, premi kecelakaan dari 0,89% dikali gaji, hasilnya 44.500. Premi kematian didapat dari 0,5% dikali gaji, hasilnya 25.000. Premi kesehatan dari 4% dikali gaji, sama dengan 200.000. Untuk bonusnya ada 5% dikali gaji, hasilnya 250.000.
Untuk penghasilan bruto, ada gaji ditambah kecelakaan, ditambah kematian, ditambah kesehatan. Hasilnya menjadi 5.269.500. Sedangkan untuk pengurangannya ada premi kesehatan 1% kali gaji hasilnya 50.000. Sedangkan ada bonus ditambah kesehatan ditambah pensiun hasilnya 435.000. Nah, dari yang penghasilan neto itu ada bruto dikurangi pengurang. Pengurangannya atas tadi hasilnya menjadi 4.734.500. Dari total semuanya mencapai 56.814.000. Untuk perhitungan PPh 15% sendiri, yang pertama ada 5%, yaitu 5% dikali 50 juta hasilnya 2.500.000. Sedangkan untuk 15%-nya dikali 6.814.000 hasilnya mencapai 1.022.100. Untuk total PPh per tahunnya ada 3.522.100. Sedangkan untuk total PPh per bulannya ada 293.508. Lalu ada perhitungan untuk staf keuangan, HRD, produksi, pemasaran, kepala gudang. Untuk gajinya mencapai 3 juta rupiah, uang pensiun 35.000, premi kecelakaan didapat dari 0,89% dikali gaji, hasilnya 26.700. Untuk premi kematian ada 0,5% kali gaji, hasilnya 150.000, premi kesehatan didapat dari 4% dikali gaji, hasilnya 120.000. Dan bonus didapat dari 5% dikali gaji, hasilnya 150.000. Untuk penghasilan bruto ada gaji ditambah kecelakaan ditambah kematian ditambah kesehatan, hasilnya mencapai 3.296.700. Untuk pengurangan ada premi kesehatan didapat dari 1% dikali gaji, hasilnya 30.000, dan bonus ditambah kesehatan ditambah pensiun hasilnya 305.000. Sedangkan untuk penghasilan netonya ada bruto dikurangin pengurangan yang di atas tadi. Hasilnya mencapai 2.961.700. Totalnya mencapai 35.540.400. Sedangkan untuk perhitungan PPh-nya sendiri ada 15%-nya. Untuk yang pertama, PPh 5% ada 35.540.400. Totalnya mencapai 1.777.020. Untuk total PPh per tahun ada 1.770.020. Sedangkan untuk total PPh per bulannya ada 148.085. Selanjutnya ada supervisor produksi dan supervisor pemasaran. Untuk gajinya ada 3.500.000. Uang pensiunnya 35.000, premi kecelakaan 0,89% kali gaji, hasilnya 31.150. Premi kematian 0,5% kali gaji, hasilnya 17.500. Premi kesehatan didapat dari 4% dikali gaji, hasilnya 140.000. Bonus didapat dari 5% dikali gaji, hasilnya 175.000. Untuk penghasilan bruto ada gaji ditambah kecelakaan ditambah kematian ditambah kesehatan, hasilnya 3.689.000. Sedangkan untuk pengurang ada premi kesehatan didapat dari 1% dikali gaji, hasilnya 35.000. Sedangkan ada bonus ditambah kesehatan ditambah pensiun, hasilnya 350.000. Untuk penghasilan neto ada bruto dikurang pengurang, ya pengurang tuh di atasnya tadi, hasilnya 3.304.000. Dan total semuanya mencapai 39.648.000. Untuk perhitungan PPh 15%, ada 5% dikali 39.648.000, hasilnya menjadi 1.982.400. Sedangkan untuk total PPh per tahun ada 1.982.400, sedangkan untuk total PPh per bulan ada 165.200. Dan yang terakhir ada karyawan produksi dan leader planner. Gajinya ada 2.500.000, uang pensiun 35.000, premi kecelakaan ada 0,89% dikali gaji, hasilnya 22.500. Premi kematian ada 0,5% kali gaji, hasilnya 12.500. Premi kesehatan ada 4% dikali gaji, hasilnya 100.000. Bonus ada 5% dikali gaji, hasilnya 125.000. Untuk penghasilan bruto ada gaji ditambah kecelakaan ditambah kematian ditambah kesehatan, hasilnya 2.635.000. Untuk pengurang ada premi kesehatan didapat dari 1% dikali gaji, hasilnya 25.000. Sedangkan
Ada juga bonus ditambah kecelakaan ditambah pensiun hasilnya 260.000. Ada penghasilan neto yang didapat dari bruto dikurangin pengurang-pengurang, ada premi dan bonus kecelakaan pensiun. Yang kayak itu hasilnya 2.350.000. Jadi total keseluruhan mencapai Rp28.200. Untuk perhitungan PPh pas 15%, ada 5% dikali 28.200, hasilnya mencapai 1.410.000. Untuk total PPh per tahun ada 1.410.000, sedangkan untuk total PPh per bulannya ada 117.500. Perhitungan gaji untuk office boy atau office girl. Gaji mereka 1 bulan 1.500.000, uang pensiun sebesar 30.000. Premi kecelakaan 0,89% dikali gaji sama dengan 13.350. Premi kematian 0,5% dikali gaji sama dengan 7.500. Premi kesehatan 4% dikali gaji sama dengan 60.000. Bonus 5% kali gaji sama dengan 75.000. Penghasilan bruto, gaji ditambah kecelakaan ditambah kematian ditambah kesehatan sama dengan 1.573.357. Pengurang premi kesehatan 1% kali gaji sama dengan 15.000. Bonus ditambah kecelakaan ditambah pensiun sama dengan 103.350.000. Penghasilan neto bruto dikurangi pengurang sama dengan 1.445.007. Dan dengan hasilnya yaitu Rp17.340.84. Perhitungan PPh 15%. 5% kali Rp17.340.84 sama dengan Rp867.4. Total PPh per tahun sama dengan Rp867.4. Total PPh per bulan sama dengan Rp72.250.000. Training untuk SDM yang pertama ada orientasi. Pelatihan ini untuk memperkenalkan budaya dan lingkungan usaha kepada karyawan baru, sehingga pelatihan ini dapat menjelaskan semua pekerjaan yang harus dilakukan. Pelatihan ini biasanya dilakukan oleh tim HRD, Human Resource Development, yang akan menginformasikan tentang yang pertama visi dan misi, kebudayaan perusahaan, struktur organisasi, dan yang kedua adalah pelatihan onboarding. Pelatihan ini dilakukan agar setiap karyawan dapat memahami dengan jelas peran mereka dalam tim. Dan biasanya pelatihan ini dilakukan pada hari pertama kerja dan terus berlanjut hingga karyawan yang mengikuti pelatihan dapat cukup memahami semua hal yang harus dijelaskan agar dapat mencapai tujuan usaha. Yang ketiga, pelatihan perkembangan soft skill. Pelatihan ini sangat penting untuk karyawan karena kemampuan yang dapat memungkinkan karyawan berinteraksi secara efektif dan humoris dengan orang lain di tempat bekerja. Lanjutan untuk pelatihan training SDM. Yang keempat, pelatihan untuk pengajaran produk dan jasa. Pelatihan mengenai produk dan jasa dapat disertakan dalam onboarding bagi karyawan baru atau diadakan secara terpisah untuk karyawan lama yang memerlukan penyegaran informasi kembali. Jenis pelatihan ini juga dapat dilakukan untuk memberikan edukasi mengenai produk baru atau jasa baru kepada karyawan. Dan yang kelima, perkembangan kemampuan teknis. Pelatihan ini untuk mengembangkan kemampuan teknik karyawan karena salah satu komponen yang penting dalam perusahaan karena merupakan jalan utama karyawan memahami cara mengerjakan tugas yang benar. Karyawan lama pun perlu memerlukan pembelajaran berkelanjutan secara reguler agar selalu mengetahui perkembangan terbaru. Analisis SWOT konveksi PT Aditara Confection. Yang pertama, strength. Memiliki usaha sendiri, harga dan kualitas yang baik, sarana dan prasarana yang mudah tersedia, proses cepat dan tepat waktu, memiliki tenaga kerja yang handal. Dan untuk weakness, memerlukan perikanan dan promosi secara rutin, turnover pegawai yang tinggi, besarnya biaya yang tidak terduga. Untuk opportunity, penjualan online menggunakan media internet, harga relatif murah dari pesaing, kejenuhan masyarakat dengan merek pesaing. Dan untuk trades, kenaikan harga bahan baku, kekuatan pesaing, persaingan harga, perekonomian tidak stabil, tuntunan konsumen semakin tinggi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.